Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala alainal kitaba fi lailatin mubarakah wa amarna fi jihadi fisabilillah li ihlahi kalimatillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, yaitu mengandung hikmah dan manfaat. Kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran tentu dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di seluruh permukaan bumi, sehingga bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur dan kemudian menjadi orang yang beruntung tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya mengambil judul yaitu bisakah agama Islam tumbuh berkembang tanpa adanya agama yang lain? Nah, untuk itu para pemirsa sekalian, kita akan melihat bagaimana perkembangan agama Islam sejak Nabi Adam sampai dengan sekarang ini. Namun sebelumnya saya juga mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian umat muslim. Nah, sekarang ini kita melihat banyak sekali adanya perselisihan-perselisihan, ya perselisihan-perselisihan kecil, baik itu di antara umat muslim maupun antara umat muslim dengan penganut agama yang lain. Nah, bagaimana Al-Quran melihat ini semua? Untuk itu, marilah kita bersama-sama melihatnya. Saya mulai dulu dengan ayat atau surah 48 ayat 29, 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahid. Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, di sini surah ini menjamin kebenaran agama Islam dibandingkan dengan agama-agama lain. Nah, para pemirsa sekalian, Allah juga memberi jaminan bahwasanya kitab suci Al-Quran juga adalah kalamullah. Itu bisa kita lihat di surah 4 ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi khairillah lawadzadu fihi ikhtilafan katsiran. Yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka banyak menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kemudian juga bisa kita lihat di surah 18 ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadlu ma uhiya ilaikal kitaba bi la mubaddilu likalimatihi walan tajida min dunillahi multahada. Yang artinya, bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidaklah akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Nah, para pemirsa sekalian, sebagai umat muslim,
Keterangan-keterangan yang saya sebutkan tadi bisa menambah keyakinan kita, ketaatan kita, juga ketakwaan kita kepada agama yang kita percayai, yaitu Islam. Nah, kita juga meyakini Rasul-Rasul sebelum Muhammad, karena di surah 4, 6 ayat 9 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma kuntum bid'am minar rasuli wa ma adri ma yab'aku bih wala bikum. Attabi'u ila ma huwa ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepada diriku dan juga kepadamu. Aku hanya menjalankan wahyu dan menjelaskan. Para pemirsa sekalian, kemudian juga kita dapat lihat di surah 2 ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Nah, para pemirsa sekalian, untuk itu saya menerangkan lebih dahulu bagaimana kita ini harus benar-benar meyakini keyakinan kita dan tidak tergoyah. Walaupun di antara kita juga ada perbedaan, kita meyakini bahwasanya perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Karena Allah menyatakan, kalau terjadi perbedaan di antara kamu, maka lihatlah di surah 4 ayat 9. Kamu kembali kepada Allah dan Al-Quran. Para pemirsa sekalian, setelah kita meyakini kebenaran agama yang ada pada kita, maka bagaimana hubungan kita dengan agama yang lain? Nah, mari kita lihat di surah 5 ayat 82. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asaddan nasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asraku ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Yang artinya, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah mereka yang berkata,
sesungguhnya kami adalah orang Nasrani karena, dan juga para rahib, karena di antara mereka ada para pendeta-pendeta dan juga para rahib yang mereka tidak menyombongkan diri. Nah, para pemirsa sekalian, nah, apabila terjadi perselisihan antara umat beragama, mereka tokoh-tokoh agama ini akan meredam umatnya. Karena di antara mereka itu adalah orang-orang yang soleh juga, mereka tidak menyombongkan diri. Nah, bagaimana kita dengan umat muslim? Umat muslim mungkin lebih mulia dari itu. Kita bisa lihat contoh seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Yahudi dan musyrik adalah musuh yang paling keras kita dapati dalam tatanan hidup beragama, Rasul juga mencoba dengan keikhlasannya, dia tetap berhubungan baik dengan mereka. Saya akan menceritakan sebuah kisah, mungkin kisah ini tidak asing lagi buat kita, karena para ulama, para ustadz, para kiai mungkin mengetahui, yaitu Rasul Muhammad SAW selalu ke pasar, dan di pasar dia menemukan seorang Yahudi yang tua dan buta, yang giginya sudah tidak ada. Kemudian Rasul memberinya makan, menyulanginya, karena sudah tidak punya gigi. Rasul mengunyah makanan tersebut dan memberikannya melalui tangannya ke mulut orang tua tersebut. Nah, orang tua tersebut, yaitu orang Yahudi itu, sambil mengunyah makanan, dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak terpuji, yaitu mencaci maki agama Islam dan Rasul. Tapi Rasul dengan sabar dan ikhlas tetap memberi makan. Hal itu terus berlanjut sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, Abu Bakar sebagai penggantinya menanyakan kepada sahabat apa saja yang dilakukan Rasul. Salah satunya memberi makan orang Yahudi di pasar. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq melaksanakan tugas tersebut. Begitu sampai di pasar, dia memberi makan kepada orang buta itu. Orang buta itu langsung menyapa, "Siapa kau? Mana orang yang biasa memberikan makan aku?" Abu Bakar terpana. Ternyata orang buta itu bisa membedakan siapa yang memberi makan. Abu Bakar menyatakan dia sudah meninggal dunia. Kemudian orang Yahudi itu terpana, duduk dan diam. Dia merasa seolah-olah orang terbaik yang pernah dia kenal, walaupun mungkin bukan dari golongan dia. Tanpa pamrih memberi makan dia dengan menyulangi, telah meninggal dunia. Setiap dia bertanya, "Siapa kamu?" kepada Rasul, Rasul tidak pernah menjawab. Karena dari mulut orang buta itu terus keluar cacian. Nah, Abu Bakar menyatakan dia adalah Muhammad SAW. Orang Yahudi itu langsung terpana, terdiam, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dan akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Para pemirsa sekalian, begitulah Rasul dalam menjalankan agama Islam ini dengan penuh kasih sayang. Nah, seharusnya kita walaupun tidak bisa seperti itu, paling tidak para ulama, para ustadz, para kiai mampu mencontoh Rasul, yaitu dalam menjalankan wahyu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah manusia biasa, ya kadang-kadang
mudah sekali kita menerima keterangan-keterangan dari pihak lain, sehingga kita dengan mudah menyalahkan sesuatu atau golongan yang lain, bahkan menyalahkan ajaran-ajaran yang sebenarnya adalah umat Islam juga. Para pemirsa sekalian, itu bisa kita lihat di surah 10 ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, telah kuturunkan ajaran dalam kurung Al-Quran sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada, sebagai rahmat bagi mereka yang beriman. Nah, para pemirsa sekalian, kalau kita memang benar-benar mempelajari wahyu-wahyu Allah tersimpan di dada kita, maka apapun yang kita lakukan pasti dibimbing dengan wahyu seperti yang ada pada Rasul. Nah, para pemirsa sekalian, penyakit yang ada dalam dada itu adalah semua manusia memilikinya. Nah, kalau penyakit jantung belum tentu semua memilikinya. Apakah itu? Yaitu penyakit syirik, dengki, tamak, loba, sombong. Cuma kita sebagai umat muslim, Al-Quran adalah satu petunjuk. Bagaimana kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, beraktivitas, bersosial, berbudaya, berpolitik, yaitu dengan dasar Al-Quran. Karena para pemirsa sekalian, Islam adalah agama yang tidak ada memaksa kehendak. Jadi Islam tidak memerintahkan kepada umatnya, kepada siapapun, untuk mengislamkan semua umat yang ada di dunia ini. Nah, para pemirsa sekalian, itu bisa kita lihat di surah 46 ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma kuntum bid'am minar rasuli wa ma adri ma yab'atsu bihi wa labikum in atabi'u illa ma huwa ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepada diriku dan kepada dirimu. Aku hanya menjalankan wahyu dan menjelaskan. Atau juga bisa kita lihat di surah 6 ayat 35 yang artinya, kalau keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, kalau kamu bisa, engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu dijadikan mereka semua mendapat petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang bodoh. Nah, para pemirsa sekalian, di sini jelas ayat ini menerangkan kepada kita, walaupun sebenarnya Rasul itu hatinya tidak ikhlas. Dia ingin semua umat di dunia ini mendapat rahmat. Dia ingin semua umat dunia ini bisa berbondong-bondong menuju surga. Tapi Allah menyatakan seperti itu. Janganlah kamu termasuk orang yang bodoh. Karena tugas kamu hanya menyampaikan wahyu dan menjelaskan. Maka para pemirsa sekalian, bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian ataupun bagaimana sebenarnya
agama Islam ini tumbuh. Agama Islam tumbuh bersama dengan agama-agama yang lain. Karena Allah juga menyatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina nara ahata bihi suradiquha wa in yastahisu yuhasu bima'in kal muhli yaswil wujud. Bi'sas saras wa sa'at murtafaqa. Nah, yang artinya apabila mereka beriman, keimanan itu untuk mereka sendiri. Apabila mereka kafir, maka Allah telah menyediakan neraka buat mereka. Para pemirsa sekalian, saya rasa itulah yang dapat saya simpulkan atau saya sampaikan. Mudah-mudahan keterangan ini dapat sebagai dasar sementara atau dasar kita untuk tidak berbuat sewenang-wenang, baik itu sesama umat muslim, baik itu sesama umat yang lainnya. Karena Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi telah menerangkan kepada kita bahwasanya agama Islam itu adalah agama perdamaian. Para pemirsa sekalian dan para umat muslim yang ada di seluruh Indonesia, sebelumnya saya maaf apabila ada keterangan-keterangan saya ini masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Khairul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.